Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Rabu, tanggal 13 Mei 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Em, Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Insya Allah pada puasa Ramadan tahun ini, meskipun banyak cobaan yang kita hadapi, dan tentu saja kita tetap bersabar dan tetap bertawakal. Amin. Kita sudah memasuki pada Ramadan yang ke-19, sehingga sudah pada minggu yang ketiga ya. Sudah memasuki minggu yang ketiga. Tinggal 11 hari lagi, mungkin 10 hari lagi. Karena puasa tidak selamanya 30 hari, bisa juga 29 hari ya, tergantung daripada tahun dan perputaran bulan ya. Keadaan sangat cerah, meskipun ada sedikit mendung ya. Memang terlihat dari pagi sudah ada mendung-mendung ya, meskipun cerah tapi ya mendung. Mungkin ya meskipun turun hujan tapi tidak sederas yang seperti biasanya. Saya jadi kangen nih mau cerita mengenai masa lalu yang dulu ya, masa-masa remaja, masa-masa kanak-kanak ya. Mungkin saya mulai saja dari masa kanak-kanak ya. Saya lahir di Cirebon ya, tepatnya di Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ya. Apa kabar orang Cirebon? Priben kabare wong Cirebon pada apik peta, terutama wong Desa Budur ke. Kita wong Budur ya, Budur, Ciparingin, Cirebon. Pada waktu itu saya teringat kepada satu peristiwa ya, satu masa di mana mengingatkan kepada saya bahwa tidak memikirkan tidak pernah mengetahui bahwa dunia seperti sekarang ini ya. Karena pada waktu masa kanak-kanak itu kan masanya senang-senang bermain, masanya pokoknya mau suasana seperti apapun, namanya anak-anak itu senangnya ya begitulah, main, pokoknya pulang makan, terus ngambek-ngambek sama orang tua begitu kan ya. Ibu saya bernama Ibu Salimah ya, Salimah bin Timpon. Kakek saya yang namanya kakek Timpon itu berasal dari Palimanan ya, dari Desa Pegagan, Palimanan, Kabupaten Cirebon. Itu dekat rumahnya Pak Narto ya. Narto Kusuma, bukan Kusuma, Pak Kusuma itu orang dari Balarante. Ini di Pegagan ya, Pak Narto Sunarto Marta Atmaja namanya, itu dalang Tarling ya, nada budaya kalau tidak salah, itu dengan Ibu Dadang Kurnia. Itu dulu juga waktu saya mau sunatan itu juga mau nganggap dia itu, cuman katanya udah dipesan sama orang pada hari yang sama, dan orang itu
sudah lebih dulu, jadi saya tidak memanggil dia ya, tidak memanggil Pak Sunarto itu ya. Itu di dekat situ ya, itu kakek saya. Adapun orang tua dari kakek saya itu katanya sih itu orang Jemaras ya. Jemaras tuh sebelahnya lagi kecamatannya itu daerah Kelangenan. Kelangenan ngalor ya, dari Pasar Minggu tuh. Dari pasar ada jalan itu namanya Jalan Girilaya ya. Pangeran Girilaya namanya itu. Itu ngalor gitu ke arah Jemaras, itu katanya orang tua dari kakek saya itu dari situ ya, aslinya dari situ. Dan keluarga dari kakek saya itu di Palimanan, di Pegagan Palimanan itu masih banyak ya, masih banyak yang saya tahu juga, masih banyak dari keturunan mereka yang kenal juga, yang sudah apa namanya waktu masih anak-anak itu saya sering datang ke sana juga, sering apa namanya berkunjung kepada keluarga. Di situ ada Nyai Kemi ya, Nyai Kesi, dan Mang Ikak. Saya ingat, saya Wamuna itu, ada Wamuna itu dekat itu ya. Kemudian kembali lagi kepada Budur ya, Desa Budur. Pada waktu itu ya saya kan sekolah di Budur itu kan tahun 73, tahun 72 mungkin ya. Tahun 72 lulus harusnya tahun 78, 6 tahun ya. Namun tahun 78 itu tidak langsung kita masuk SMP karena ada perpanjangan waktu ya, setengah tahun menjadi tahun 79, 1979. Sehingga SD itu 6 tahun setengah sebetulnya itu ya. Masuk SMP tahun 79. Katanya pada waktu itu kan setiap masuk sekolah itu bulan Januari, dan mayoritas di Indonesia adalah petani ya. Keluarga saya keluarga petani juga, sehingga ada suatu kesulitan untuk melanjutkan pendidikan bagi putra-putri bangsa, sehingga konon kabarnya dalam Repelita yang keberapa ya, saya agak lupa ya, mungkin Repelita 2 apa Repelita ketiga itu ya, itu dirubah gitu ya. Jadi kebijakan pemerintah merubah tahun ajaran dari tahun misalnya kita masuk tahun 72, berarti kan angkatan tahun 72. Kemudian kita lulus tahun 78, berarti kita alumni tahun 78. Tapi dirubah oleh pemerintah menjadi tahun 78, tahun 79 gitu loh. Jadi saya keluar masuk dari itu tahun 78, tahun 79 atau 79. Kemudian tahun 79 80 gitu di itunya, di apa namanya, di ijazahnya itu ya. Tapi di ijazah tahun 79. Kemudian masuk SMP, di situ mestinya 1 tahun doang, mestinya kan 79. Tapi menjadi 79 80 gitu. Tahun 1979, tahun 1980 gitu. Kemudian lulus di SMP ya, SMP Negeri Ciwaringin ya. Saya di SD Negeri 01 ya. Dia SMP Negeri juga 01 juga. Jadi SD 01, SMP 01 juga. Maksudnya yang terbaik di wilayah itu ya, bukan yang terbaik di apa namanya, maksudnya sekolah yang terbaik, bukan maksudnya terbaik di wilayah itu. Misalnya nih dari SD Budur, satu kecamatan itu kan saya di kecamatan saya itu kan ada 11 desa. Desa Cupang ya, Desa Cupang itu sudah dekat dengan gunung ya, gunung. Kemudian Desa Ciwaringin, kemudian Desa Babakan, Desa Budur, Desa Gintung Kidul, Gintung Tengah, sedangkan Gintung Lor ya, itu masuknya kecamatan Susukan, meskipun sama-sama namanya Gintung, tapi beda kecamatan. Kemudian Desa Gempol ya, Desa Winong, Desa Galagamba, Geongan, dan Beringin. Itu sudah berapa itu? Ya kalau nggak salah, atau masuk Ulahar juga ya, Ulahar apa masuknya Peningkiran ya. Kalau Ulahar masuk Peningkiran itu artinya dia masuknya Majalengka, bukan lagi Cirebon ya. Nah, dari 11 desa itu kita berlomba untuk masuk di SMP yang terbaik itu tadi, di SMP 01 ya, SMP Negeri 01. Dan
tentu saja peserta calon siswa di SMP 01 itu bukan saja dari satu kecamatan, kan ada beberapa kabupaten ya. Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka itu di Karasidenan Cirebon. Bahkan dari teman saya juga ada dari Subang ya, ada juga dari Jakarta. Bahkan saya sudah pernah bertemu dengan teman saya yang dari Jakarta ya, seperti Abdul Halim itu di di daerah Sudirman, itu rumahnya dekat Jalan Sudirman. Memang itu dekat di Jalan Sudirman ya, di daerah Setiabudi. Itu saya pernah bertemu dengan beliau. Beliau waktu itu meneruskan di STM daerah Cililitan ya, daerah mungkin Cawang apa mana lah, pokoknya ketemu di bis gitu. Saya kaget juga, kan baru lulusan ya, saya baru datang ke Jakarta, dia juga masih jadi siswa STM ya, ketemu di bis kan masih ingat tuh. Kalau mungkin udah waktunya lama mungkin udah lupa juga ya. Terus ketemu, wah kamu di mana katanya, ya saya merantau di Jakarta, saya bilang di kampung kamu ini. Iya katanya, udah mampir dulu ke rumah. Akhirnya saya mampir ke rumahnya dia, itu di daerah belakangnya Arta Loka, dekat Arta Loka situ ya. Itu masuknya Sudirman dekat situ. Tapi sekarang sudah tidak di situ lagi karena sudah tergusur ya. Sudah banyak gedung-gedung, ada gedung Shangri-La, ada gedung BNI 46, ada, kalau dulu ada gedung Arta Loka doang. Saya di Jakarta itu gedung-gedung tinggi seperti Sarina, kemudian Wisma Nusantara, kemudian Hotel Indonesia, kemudian Arta Loka, kemudian Ratu Plaza. Nah, itu saya makanya dulu waktu punya kebanggaan kerja di Ratu Plaza, saya merasakan bahwa bekerja di gedung yang tinggi gitu ya. Karena belum ada gedung-gedung tinggi. Ya, bekerja di itu. Kemudian ada gedung industri ya, perindustrian perindustrian ya. Mungkin lebih lama seperti HI, Sarina itu lebih lama ya. Kemudian ada BPPT ya. BPPT waktu saya datang ke Jakarta sudah ada itu gedung BPPT. Ada gedung-gedung tinggi seperti itu. Yang lain-lainnya masih kosong. Tamrin apa segala itu masih bukan sawah, kebun itu banyak hamparan kebun ya. Nah di situ. Kemudian ada teman saya juga yang dari Subang ya, namanya Munawaroh, itu teman SMP. Yang lain-lainnya saya tidak ingat ya, Pak. Soalnya pernah bertemu dengan Daeng Herudin itu daerah mana ya, daerah Sukra apa daerah itu. Saya waktu itu mondar-mandir Jakarta Cirebon. Bisnisnya di Cirebon, saya tinggal di Jakarta karena keluarga di Jakarta, anak-anak saya di Jakarta, istri saya di Jakarta, saya ngontrak di Jakarta. Tapi 2 minggu sekali saya pulang dari Cirebon ke Jakarta. Ini kan aneh juga, orang dari Jakarta bisnis di Jakarta, kemudian tinggal di kampung atau pulang kampung. Nah saya terbalik, saya justru usaha di kampung, pulangnya ke Jakarta karena keluarga di Jakarta. Yang saya beratkan waktu itu emang anak-anak sekolah kan, sekolahnya juga cukup bagus juga di seperti Adnan ya, itu di SMP Negeri 41 Ragunan. Itu masuknya susah juga karena yang masuk di situ juga melalui ujian ya, melalui tes, tidak melalui sekarang itu nem apa itu, melalui yang UN itu ya, mungkin nem ya, saya kira nem. Itu tidak seperti itu. Kalau dulu itu ujian masuknya masih tes gitu, seingat saya. Kemudian anak saya yang kedua itu justru tidak bisa masuk ke situ karena udah ada nilai nem itu ya, tidak tidak masuk. Masuknya di SMP Negeri 131 Jagakarsa, daerah Jakarta Selatan ya, paling selatan, berbatasan dengan Depok ya. Itu anak saya yang cewek yang sekarang kuliah di IPB ya, IPB University. Sedangkan Muhammad Adnan itu kuliahnya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sudah selesai dan sekarang sudah bekerja ya, alhamdulillah.
kembali kepada cerita awal lagi, bahwa saya di kampung dulu juga punya cita-cita yang cukup tinggi ya. Maksudnya bukan merindukan bulan, tapi tidak. Artinya meskipun cita-cita tinggi tapi bisa di bisa di tracing melalui ide-ide dan pemikiran serta usaha keras. Misalnya ini contoh, saya dulu di kampung hanya SMP ya, sekolah menengah pertama, lulus SMP. Kemudian teman-teman melanjutkan ada di SPG Cirebon, itu kakak saya ya. Ada juga di SPG swasta di Cirebon juga, itu ada saya. Kemudian ada juga di SMA favorit di Cirebon, SMA 1, 2, 3 lah, SMA 1, SMA 2. Itu sekarang ponakan saya juga lulus dari SMA 2 Negeri Cirebon di Jalan Cipto Mangunkusumo ya. Itu saya sudah, maksudnya kehidupan saya sudah agak mendingan lah, meskipun masih morat-marit tapi masih bisa mengarahkan keponakan saya untuk melanjutkan kepada sekolah-sekolah terbaik di wilayah itu ya. Dulu saya cita-cita itu juga. Bahkan ada guru saya itu Pak Usraya Kusuma itu dia memberikan satu masukan. Bahkan kalau memang tidak bisa ini, dia mau membantu atau menyokong untuk saya melanjutkan di sekolah SPK. Dulu ada namanya SPK, itu sekolah perawat kesehatan. Kalau sekarang yang menjadi itu yang pada kena COVID itu, yang menolong pasien COVID. Nah, itu lulusan dari SPK. Dulu saya diarahkan masuk ke situ, cuman orang tua saya tidak memberikan izin. Saya justru sedih ya, sedih pada waktu itu karena ada orang lain yang mau membantu untuk meneruskan pendidikan saya. Justru orang tua saya melarang gitu loh. Karena ya dulunya juga orang tua saya juga orang agak mampu juga, orang ada. Kemudian mengalami satu masa di mana keberpihakan bukan lagi kepada dia, kepada orang lain ya. Ya usahanya ya itulah mungkin terbatas ya, bertani, berkebun, kemudian memelihara hewan, kemudian menjadi pedagang ya. Bahkan ibu saya berdagang sampai Sukabumi ya. Itu dulu yang namanya Sukabumi jauh sekali, itu jauh sekali. Bahkan di Sumedang saja itu kan perbatasan kabupaten ya. Dari Cirebon, Majalengka, Sumedang, 2 kabupaten ya. Itu pesan jauh sekali. Itu orang tua saya juga merantau di situ. Kalau sekarang kan paling 50 menit ya, paling 1 jam ya. Atau mungkin Sukabumi bisa naik lewat tol Cikampek, kemudian tol Bogor, kemudian ke Sukabumi mungkin tidak sampai 1 hari ya. Tapi dulu kayaknya merantau jauh sekali. Bahkan kakak saya almarhum ya, sekarang sudah almarhum, itu ibunya ada Waryono ya. Itu merantau sampai ke Lampung ya, Lampung daerah Kalianda. Itu sempat punya suami di Lampung, namanya Sukadi ya. Itu daerah Kalianda, Lampung. Saya informasikan lagi, kalau saja Pak Sukadi itu masih ada, masih hidup, saya adiknya, saya adik Mustari, almarhum Mustari. Salam saja bahwa almarhum Mustari yang sebagai istri Anda dulu, istri Kak Sukadi ya, sekarang sudah tidak ada, artinya sudah tidak sudah meninggal ya, sudah meninggal dunia. Itu mungkin sekitar sudah 10 tahunan yang lalu ya. Pada waktu saya di Cikarang ya, bos saya juga memberi satu dukungan bahwa saya menghadiri pemakaman kakak saya. Saya pulang ke Cirebon berkendara ya, bawa kendaraan. Kemudian ternyata sampai di Cirebon kakak saya sudah dikuburkan. Saya sudah tidak bertemu dengan jasadnya ya, jasad kakak saya. Insya Allah mudah-mudahan
arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentu saja kepedulian daripada saya sebagai adiknya terhadap kakak saya almarhum, juga kepada anak-anak almarhum ya, saya masih memberikan satu kepedulian kepada mereka. Bahkan pendidikan anak-anak almarhum ya, itu saya arahkan kepada pendidikan yang terbaik di wilayahnya. Seperti Waryono sekarang sudah sarjana ya, sudah gelarnya sarjana ekonomi. Itu Waryono itu anak yang pertama, itu anak almarhum kakak saya Mustari. Itu SMP-nya juga sama dengan saya, SD sama, di SD yang sama, di SMP yang sama. Kemudian dia SMA di SMA 2 ya, di Jalan Cipto Mangunkusumo, Cirebon ya. Itu bahkan teman-temannya dia sudah banyak yang lulusan dari ITB, dari Unpad, dari UGM, dari UNJ, dari mana-mana, karena itu termasuk sekolah favorit ya di Cirebon ya. Di Cirebon yang favorit itu SMA 1, SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3 itu. Itu anak-anaknya bupati, bahasanya gitu ya, anak-anaknya wali kota. Itu sekolah di situ. Orang-orang top-topnya di Cirebon itu sekolah di situ. Maksudnya ada kebanggaan juga, mungkin ya saya tidak tahu persisnya. Ya ponakan saya juga sekolah di situ di SMA Negeri 02. Bahkan dianjurkan sama teman-temannya, itu dia kan pinter ya, dianjurkan sama teman-temannya untuk masuk di mencoba di bukan UGM, ITB. Tapi yang namanya faktor biaya itu kan sangat menentukan, dan tidak ada keberanian untuk mencoba ikut ujian gitu ya. Mudah-mudahan sih pada waktu itu ikut ujian, karena dia lagi pinter-pinternya waktu itu ya, bisa masuk gitu kemungkinan ya. Tapi karena faktor biaya itu tadi, akhirnya dia ke Jakarta, saya tarik ke Jakarta, ikut bekerja sama mamangnya ya, yang di Jatinegara, ikut ya usaha dagang ya. Kemudian dia pulang kampung, katanya sudah di Jakarta sudah enggak lagi lah, katanya mau usaha di kampung saja. Dan dia sekarang sudah punya istri, punya anak, dan anaknya sekarang sudah lulus SMA nih sekarang dia. Mahruf Wardana itu namanya, Mahruf Wardana itu sudah lulus dari SMA Negeri Jatiwangi di Majalengka ya. Kemarin saya arahkan mungkin masuk di UGM, atau ya tergantung nilainya dan tergantung usahanya dia juga. Saya arahkan kayak itu, tapi katanya dia Waryono ini, ponakan saya ini, dia mengarahkan ngambil hukum ya, mungkin hukum. Kalau saya sih mengarahkan ngambil teknik ya, tapi dia ngambilnya IPS di SMA-nya, jadi kayaknya nggak mungkin untuk ngambil teknik ya. Kemudian kembali lagi kepada cerita awal lagi. Saya bercita-cita waktu itu ya, karena di lingkungannya itu lingkungan industri ya, industri batu bata, industri genteng. Yang paling terkenal di Aceh Budur itu ya genteng, pembuatan genteng. Itu memikirkan bagaimana caranya agar meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas, dan merubah satu dimensi genteng, agar dapat dikenal bukan saja di lingkungan sekitar ya. Pada waktu itu saya ingin sekali menjadi insinyur pada waktu itu ya. Dan pada waktu di SMP juga cukup bagus juga. Saya bukan sok pinter, tapi saya pada waktu itu memang pinter eksak ya. Matematika, teman-teman saya belajar matematika meskipun sama-sama teman belajar sama saya. Kemudian fisika, kimia, dan biologi, IPA itu saya udah